Halo, selamat datang di podcast Bosan di Jalan bareng gue Ram. Episode ke-73. Apa kabar semuanya? Pada seneng gak episode sebelumnya sama Hendra? Gua ngobrol-ngobrol sama Hendra dari podcast Gabut Talks. Jadi dia itu podcast yang berhubungan dengan banyak tentang HRD. Jadi kalau misalnya lo tertarik obrolan-obrolan ya yang sifatnya kantoran dan insight-insight tentang dunia HRD dan segala macamnya, lu cek aja di podcast Gabut Talks. Ada di Spotify, ada di Anchor, dan masih banyak lagi. Gue jujur seneng banget akhirnya bisa ngobrol sama orang lain ya. Karena gue udah terlalu lama melakukan ini sendiri, monolog. Kadang nggak tahu sampai ujungnya di mana nih monolognya, ngelantur sana sini, nggak ada pointers ya, nggak ada kesimpulannya dari hasil ocehan 20-30 menit itu. Dan akhirnya ketika bisa ngobrol sama orang tuh akhirnya ini ternyata ada juga yang setuju sama gue gitu. Ya intinya gue punya temen lah setelah mengisolasi diri dari kehidupan dunia gitu, ternyata ini ya rasanya punya temen gitu. Akhirnya gue ketemu Hendra itu berkat sebuah grup podcasters di WhatsApp, dan eventually di Discord ada juga grupnya, dan ya isinya sesama podcasters saling sharing aja gitu, dan gue senang banyak ilmu yang bisa gue dapat dari situ. Dan berkat grup itu juga akhirnya gue ketemu sama tamu gue hari ini, yaitu Tommy dari podcast Talk and Share. Awalnya itu ya biasalah di grup itu kan orang saling nanya siapa yang mau collab gitu. Terus akhirnya kita saling kenalan, ngobrol lewat WhatsApp, saling dengerin podcast masing-masing. Dan ternyata ada satu topik yang udah pernah dibawain sama Tommy, itu menarik perhatian gue banget gitu. Dia nyeritain tentang pengalaman dia kena PHK gara-gara corona gitu. Dan kita kan udah sering denger ya berita tentang ini, tentang orang yang kena PHK karena corona. Dan terutama kalau misalnya lo kerja di sektor teknologi, startup dan segala macam, lo pasti tahulah nama-nama besar yang akhirnya kolaps juga karena pandemi ini, yang akhirnya pegawainya pun harus di let go. Mau itu perusahaan lokal, mau perusahaan luar, ada semua. Dan lo pasti udah denger beritanya, terutama yang luar ya, karena yang luar itu nyita banget perhatiannya. Dan cara si direktur utamanya, co-foundernya menyikapi keputusan harus merumahkan karyawan-karyawannya gitu. Dan ada juga kejadian yang lokal ya, yang lo tau lah, kalau misalnya lo di HRD atau lo ada di level yang lagi ngerekrut pegawai baru, tiba-tiba dalam berapa minggu terakhir tuh ada banyak aplikan, pelamar-pelamar kerja yang datang dari 1-2 perusahaan itu aja gitu. Dan awalnya lu ngerasa kayak ini apa mereka memang gak betah di situ, tapi lama-lama lu mulai mikir jangan-jangan it's happening, ini beneran kejadian nih, lagi mereka lagi pengurangan pegawai dan segala macam gitu. Dan ya itu gue rasain itu berapa minggu sebelum berita itu keluar gitu. Kebetulan gue lagi ngerekrut orang juga, dan yang masuk itu dari kantor itu beberapa orang gitu. Biasanya gue dapat satu perusahaan, biasanya ada ya 1-2 orang lah ngelamar buat posisi yang gue tawarin gitu. Tapi dari satu particular perusahaan ini ada sampai kayak 5-6 orang gitu yang apply. Dan dan gue ngerasa kayak ini kayaknya ada sesuatu nih. Dan ternyata bener lah, minggu ini keluar beritanya bahwa gak cuma perusahaan itu ngurangin pegawai, perusahaan itu akhirnya menyatakan bangkrut gitu, akhirnya udah stop beroperasi gitu. Dan ya itulah sesuatu yang awalnya kita anggap stabil ya, ketika ada pandemi ini kita langsung
menyadari bahwa itu kita nggak perlu amat sebenarnya. Itu beneran kebutuhan tersier yang ketika ada hal-hal kayak gini tuh hilang aja gitu. Kayak lo fokus balik ke kebutuhan primer, sandang, papan, pangan, dan ya apalah paling tersier ya hiburan yang di rumah gitu, udah nggak bisa yang keluar-keluar lagi gitu ya. Tapi obrolan gue sama Tommy hari ini rada beda. Kita nggak ngomongin industri-industri teknologi, kita ngomongin sisi lain dari kehidupan pandemi kena PHK ini. Karena Tommy datang dari dunia yang berbeda dan itu yang gue suka. Gue bakal denger sesuatu yang baru dan kalian juga bakal denger sesuatu yang baru, pengalaman hidup yang baru yang mungkin lu gak akan dapet kalau lu ya temenannya sama anak Jakarta aja dan lu orangnya Jakarta sentris, taunya perusahaan-perusahaan yang di Jakarta. Ya ini bakal jadi sesuatu yang baru buat lo. It certainly was something new for me, karena gue juga merasanya ini sesuatu yang baru. Bahkan gue tuh orangnya Jakarta sentris ya, dan saking Jakarta sentrisnya, waktu Tommy cerita kalau dia kena PHK karena corona, gue otomatis langsung berasumsi dia kerja di Jakarta dan di salah satu perusahaan startup yang lagi banyak pengurangan pegawainya itu loh. saking ego Jakarta sentrisnya gue itu loh. Dan setidaknya pengalaman yang menarik banget buat gue, buat ya sekedar keep me in check lah, bahwa dunia itu masih luas, lebih luas dari Jakarta loh ya, lebih luas dari Jakarta Selatan, lebih luas dari pergaulan lo yang ngehits yang sekarang pun udah nggak ada karena pandemi ya, karena lo nggak bisa eksis lagi di Senopati, itu nggak bisa gitu kan. Lo cuma bisa di rumah aja ya. Dan oke, nikmatin aja obrolan gua sama Tommy. Dan kalau misalnya lo ada pertanyaan atau mau komen, lo hit me up di email podcastbosandijalan@gmail.com. Sekali lagi di podcastbosandijalan@gmail.com, atau mention gue di Twitter @ramdisa. Sekali lagi di @ramdisa. Oke, enjoy the show. Oke, bareng gue udah ada Tommy dari podcast Talk and Share. Apa kabar Tom? Baik Mas Ram. Akhirnya kejadian juga ini ya, setelah gue namu ke Talk and Share minggu lalu. Atau udah lama banget ya, kayak minggu lalu, 2 minggu lalu sih. Semingguan kayaknya Mas, masih baru kok. Semingguan ya? Nggak lama-lama banget. Oke lah. Iya. Nah, habis kan wacananya udah dari kapan gitu, cuma guanya rada skip gitu. Nggak, thank you udah kesini ya Tom. Kita dipertemukan lewat grup WhatsApp ya. Dan dua orang asing yang tidak saling mengenal. Nah, tapi sekarang rekaman bareng nih karena iya. Berkat grup itu. Karena kalau misalnya ini di sini ya, gue kalau bukan karena grup itu gue nggak bakal ketemu loh orang-orang kayak lo dan Hendra dan yang lain yang akhirnya gue rekaman bareng ya. Dan itu apa ya, by chance banget tuh nemu grup itu. Iya sih, nemu teman baru, nemu sesama punya passion yang sama gitu ya. Seru juga sih nemu grup ini. Ya, dan tau nggak yang paling gue suka dari grup itu ya? Apa tuh? Itu ngebuka gue buat tahu genre podcast itu ternyata variatif banget. Itu karena kan selama ini gue dengerin podcastnya dari Spotify aja sebagai konsumen gitu ya, sebagai pendengar. Jadi yang gue dengerin ya yang gue tahu aja gitu. Terutama ya pasti yang top lah ya, yang chart gitu. Adri dan segala macamnya gitu. Tapi pas masuk ke grup itu dan kontennya kan macam-macam tuh. Ada yang baca puisi lah, ada yang marah-marah 8 menit lah, itu seru banget tuh. Terus yang marah-marah ada emang. Jadi dia formatnya itu dia ngebahas kejadian hari ini gitu, terus cuma ngomel aja gitu, tapi ngomelnya sebentar gitu. Jadi di cuma 8 menit atau 5 menit gitu. Jadi dia beneran 5 menit khusus buat ngomongin satu hal gitu. Dan itu seru banget sih, gue lupa namanya. Emang isinya marah-marah gitu selama 8 menit itu? Iya. Jadi unik misalnya juga dia sih. hari ini ngomongin misalnya,
SJW apa gitu kan, terus dia marah-marah kan, wah cewek gini, 5 menit udah aja berhenti gitu. Tapi dia konsisten gitu, kayak tiap hari gitu, atau 2 hari sekali gitu, jadi banyak gitu episodenya. Ntar deh gue coba share deh, soalnya itu menurut gue menarik tuh. Keren juga sih, unik. Iya. Terus yang ya gue lihat ada yang puisi lah, ada yang ngomongin soal public speaking segala macam. Pokoknya itu jadi variatif banget kan genre podcastnya gitu. Jadi dari situ gue ngerti lah sekarang playing fieldnya tuh kayak gimana gitu. Dan juga mungkin karena kalian juga ya, karena ketemu di grup ini, gue jadi semangat lagi nih bikin podcast. Karena menurut gue sih berapa bulan ke belakang ya, gue ngerasa kan kalau gue sih ya, pendengar gue tuh stagnan tuh, nggak nambah-nambah gitu. Terus karena gue ngelihatnya podcast yang udah terkenal banget, yang ada di chart Spotify gitu, gue ngerasanya kan, oh cara gue kesana kayak jauh banget nih lompatannya gitu. Kayaknya hampir nggak mungkin lah ngelawan mereka gitu. Tapi kan pas udah ada grupnya, gue tahu kayak, oh ternyata orangnya banyak nih yang main dan levelnya tuh macam-macam gitu. Jadi tangga yang tadinya kayak tinggi banget sekarang jadi landai, dan ya gue bisa berkembang sedikit demi sedikit nih sama kalian, belajar dikit-dikit gitu kan. Karena kan di grup itu tiba-tiba ada ngomongin ngebahas ini gitu, topiknya gitu. Jadi gue oh iya ternyata ini nih gue belum tahu nih. Jadi belajar dikit-dikit soal podcast gitu. Jadi makin kelihatan lah, oh gue bisa nih ngerjain dikit-dikit pelan-pelan kayak gitu. Keren juga sih. Kalau menurut gue ya bagus juga ada grup kayak gitu. Jadi kayak ya benar kata Mas Ram bilang tadi, kalau kita ngelihat top chat itu kayaknya ketinggian gitu. Dan sekarang kita ada di grup ini, kita bisa ya sedikit-sedikit lah gitu naik dengan perjuangan bersama, info bersama. Iya. Dan ya jadi bisa dengerin podcast yang mungkin nggak di top chart tapi sebenarnya tetap seru gitu, kayak nemuin band bagus indie gitu. Kayak nemuin band indie aja terus sendiri aja gitu kan. Iya benar. Salah satunya itu podcast lo ya, podcast Talk and Share. Nah, wah siap. Gue dan ini membuat gue sangat tertarik gitu, karena ada satu episode lo yang ngomongin soal di PHK karena corona gitu. Jadi dan itu menarik banget karena memang kita kan lagi di situasi dan masa yang susah diprediksi ya. Apapun bisa terjadi. Mau itu perusahaan yang sebelumnya gede banget tiba-tiba bisa anjlok gara-gara corona. Dari yang dulunya misalnya punya pekerjaan tetap bisa nggak ada gitu kan. Dari yang dulu punya penghasilan terus jadi nol. Dalam sehari gitu bisa kejadian gitu. Dan episode tentang PHK lu itu sebenarnya ngasih gue insight baru soal apa yang sebenarnya terjadi lah di kondisi di sekitaran kita gitu. Jadi gue pengen bahas itu sih sama lo hari ini, dan mungkin dari lo nya coba deh ceritain kejadiannya itu kayak gimana gitu, kayak background lo kayak gimana gitu sebelumnya lo kan lo kuliah di mana gitu, terus dapat kerjanya lewat apa, dan sampai kejadian ketika PHK itu terjadi itu kayak gimana? Oke. Nah awalnya tuh gue kuliah di Malang, itu di perantauan gue di Malang, tapi asal gue sebenarnya di Probolinggo gitu ya. Nah waktu itu liburan kuliah, pulanglah gue ke asal kota kan. Pulang gabut juga tuh, liburan lama, terus ngapain ya gitu. Ya udahlah nyari kerja aja, dapat info di Instagram, gue apply, ternyata gue dipanggil waktu itu di sebuah toko IT yang jual kayak laptop, komputer, segala macamnya lah, spare partnya gitu. Gue di sana jadi admin yang ngurusin stok barang, yang ngurusin buat nota apa segala macam gitu. Nah, dan itu bebarengan sama pandemi ini muncul di Indonesia gitu. Dan selama mungkin udah 2 minggu di situ masih aman-aman aja tuh gue kerja, masih ada orderan, maksudnya masih rame lah, gue ada kerjaan gitu. Setelah
virus ini mulai sedikit naik gitu angkanya gitu di Indonesia, nah itu mempengaruhi sama keorderan gitu. Jadi di 2 minggu terakhir orderan makin turun dan gue kayak ya gak ada kerjaan gitu, orderan juga gak ada, apa yang mau dikerjain gitu kan. Nah habis itu ini drama banget sih sebenarnya. Pas mulai mau di PHK-nya itu gue. Jadi di suatu malam nih hujan, mati lampu juga. Wah, drama. Mati lampu juga kan. Ini biar ada theater of mind-nya buat pendengar juga nih ya kan. Gue coba kalau gue jago dikit editingnya gue masukin musik yang pakai biola gitu biar. Oh siap. Jadi nangis yang nontonan nih. Nang denger dong. Jadi waktu itu hujan kan, gelap juga, udah malam gitu. Waktu tuh bos gue tuh masih muda lah, mungkin umur 28, 30 gitu mas. Dan bilang lah kan waktu itu, gue dipanggil tuh. Di sini saya mau bicara sama Tommy gitu ya. Perasaan udah gak enak nih. Apa kira-kira? Dan ya pokoknya apa? Gue lupa dia ngomong apa. Pokok intinya tuh saya minta maaf. Ini Tommy tidak bisa lanjut lagi untuk bulan berikutnya. Soalnya memang keadaannya lagi seperti ini ya. Kamu tahu sendiri. Akhir-akhir ini orderan juga mulai turun ya akibat ini virus ini menyebar ke Indonesia. Jadi kayak distributornya itu udah mulai tutup dan harga-harga juga pada naik. Jadi saya juga sebenarnya gak enak sendiri ngomongnya gitu, dia drama banget tuh. Dan gue juga ya udah mau gimana lagi gitu, gue ikhlasin aja sih gitu pokoknya gitulah mas. Oke. Sebelumnya lu kuliah apa Tom? Jurusan? Gue di jurusan multimedia mas di multimedia. Malang. Dan udah semester berapa pas libur kuliah itu? Semester 6. Semester 6 berarti memang libur kuliah menuju skripsi ya, harusnya semester 7 ya gitu. Iya. Oke. Jadi lu sambil nyari lah kerja di pas balik ke Probolinggo gitu ya. Si toko ini tempat lo kerja kemarin akhirnya ditutup atau memang hanya pengurangan pegawai aja gitu? Pengurangan pegawai. Tapi masih beroperasi berarti? Masih buka. Masih buka. Oke. Ini menarik sih. Apalagi tadi lo bilang kan atasan lo yang pemilik toko manggil lo secara personal terus coba ngejelasin dengan baik lah kalau kondisi memang lagi nggak ideal gitu ya kan? Iya. Karena selama pandemi ini gue denger cerita cara penyampaian berita PHK aja macam-macam loh. Kayak ada yang kayak contohnya kayak lo dipanggil sama pemilik toko dijelasin baik-baik. Ada yang bahkan pemiliknya nggak nemuin karyawannya sama sekali gitu. Jadi diserahin kepada misalnya manajer HRD lah atau manajer gitu, dan tahu-tahu udah ini hari terakhir lo udah harus keluar dari kantor ini gitu. Dan ada juga mungkin yang si atasannya atau si pemilik tokonya beneran berempati banget gitu, kayak ada satu perusahaan besar gitu yang akhirnya kayak menuju bangkrut nih, udah banyak yang tutup, karyawannya banyak dirumahin kan. Si pemilik tokonya tuh si pemilik perusahaannya tuh sampai nulis email pribadi personal ke karyawan yang terdampak, terus ngebantuin si karyawan yang kena PHK itu dengan cara apapun buat dapat kerja lagi. Jadi misalnya disambungin sama grup alumni lah buat kantor-kantor baru gitu, terus HRD-nya disuruh, yang sebelumnya disuruh ngerekrut sekarang disuruh nawarin orang-orang ke perusahaan gitu contohnya. Bahkan kayaknya
laptop kantor yang sebelumnya dipakai cuma buat kantor akhirnya dikasihin ke karyawan yang di PHK itu gitu. Karena biar gitu ya. biar lo bisa nyari kerja lagi, biar lo bisa update CV lah, biar lo nggak bisa biar bisa produktif lah gitu setidaknya gitu. Biar nggak keluar dari kantor itu tangan kosong gitu. Dan itu menarik buat gue karena itu kan mencerminkan gimana sih ya mental si pemilik perusahaan atau si perusahaan itu secara keseluruhan gitu, ya kan, gimana cara mereka yang nge-treat karyawan mereka lah, bahkan ketika ada situasi yang tidak ideal kayak gini gitu. Terus yang gue penasaran ketika atasan lo akhirnya mutusin buat PHK lo gitu, lo dapat semacam kompensasi gitu nggak sih? Kalau di tempat gue sih enggak sih mas, soalnya emang masih kerjanya masih sebulan juga kan. Oh iya, nggak terlalu lama ya? Baru sebulan banget tuh. Dan kalau perusahaan besar kan biasanya karyawan lama, jadi berhak lah mereka dapat kompensasi semacam penghargaan dari perusahaan gitu. Ya, selain lo ada yang terdampak lagi nggak di toko itu? Karyawan di toko itu ada sih. Ada ya? Berapa orang dari total karyawan? 3 karyawan sih. Tapi ada satu yang nggak nggak di PHK. Oke, jadi soalnya emang dia paling lama gitu di situ. Oke, jadi memang satu dipertahanin buat ya biar tokonya tetap jalan lah ya, walaupun cuma satu karyawannya. Oke. Dan jadi setelah semua ini lo rencana ke depannya gimana? Gitu. Lo apa yang lagi lo persiapkan buat beberapa bulan ke depan? Sekarang sih gue coba kerja online aja sih mas, nyari kerjaan online. Kayak misalnya nih gue bikin kerja nawarin jasa editing di suatu website gitu. Kalau lo ngerti Fiverr gitu mas, tahu nggak? Gue nggak ngerti sih, tapi jasa editing berarti editing kan? Oke. Iya, kayak video, audio. Dan itu kan sejalan dengan kuliah lo juga ya di multimedia kan pastinya. Iya. Lo kalau mau promoin sesuatu di sini boleh loh, kayak jasa lo apa, cara kontak lo gimana gitu. Ya boleh sih. Kebetulan ini jasanya orang luar negeri aja sih mas yang beli. Jadi kalau ada misalkan ada orang Indonesia yang beli juga bisa. Lo cek aja di websitenya Fiverr dan ketik nama. Di situ gue tulis jasa podcast editing sama video editing, bisa search aja gitu di fiverr.com/tomifatur gitu aja. Oke. Itu berarti memang platform dari luar negeri ya. Jadi biasanya mereka internasional gitu. Internasional ya. Kayaknya gue pernah dengar website serupa sih, cuma gue lupa namanya. Tapi itu buat freelancer secara keseluruhan ya. Iya. Dan kalau nggak salah ada versi lokalnya juga sih. Ada kayak 1000 Lancer gitu juga Lancer, ada. Bener. Jadi jasa editing segala macam. Oke. Bereksi. Dan sejauh ini berarti udah ada orderan masuk buat editing dari luar. Udah ada 3 kemarin, lumayan lah. Apaan? Podcast, iya. Wow. Podcast luar negeri. Dari negara mana? Satu dari Amerika, 2 dari Australia. Wow, oke. Ya. Seru juga ya. Itu berarti kalau misalnya dari luar gitu ya, minta tolong lo buat editingnya tuh apa aja? Mereka ngasih raw audio filenya berapa file gitu, terus harus lo gabungin, atau lo tipe editingnya mungkin background noise-nya dikurang-kurangin nih gitu, atau kayak gimana sih scope kerjanya biasanya buat ngerjain satu project podcast gitu? Ya tergantung sih maunya apa. Kalau misalnya basic aja itu gue cuman naruh musik, terus ngekat bagian yang nggak penting, kayak misalnya yang ae gitu juga gue cut juga. Terus kalau dia misalnya mau naik lagi, itu ada tambahan lagi, biasanya gue ngatur equalizer sama
noise gitu juga bisa. Oke. Mm-mm. Menarik. Oke. Terus kalau di Probolinggo sendiri ya, ketika pandemi ini kondisinya kayak gimana, Tom? Kalau gua sih di Jakarta ya, kan Jakarta karena pusatnya pandemi ini, jadi ada yang PSBB lah dan segala macam, ditutup-tutup, kantor harus kerja di rumah segala macam gitu kan. Kalau di Probolinggo sendiri kondisinya udah diatur kayak gitu juga nggak, atau masih lebih gimana, lebih bebas dikit gitu? Kalau di sini ya sebenarnya pemerintah sudah menganjurkan untuk tidak keluar rumah. Cuman ya tahu sendiri lah Mas, orang-orang yang tetap aja suka keluar gitu, masih rame aja di jalanan. Cuman di sini jam 7 udah mulai ketat gitu Mas. Kayak ada petugas yang keliling-keliling gitu. Jadi kayak kafe terus tempat-tempat umum sudah mulai dianjurkan untuk ditutup. Kalau di Probolinggo itu mayoritas orangnya mata pencariannya apa sih? Di sini petani sih Mas, sama nelayan gitu. Petani dan nelayan kan ya. Dan itu pasti susah banget mau nyuruh orang buat di rumah gitu kan, karena gimana kalau apalagi nelayan ya, kalau nggak ngelaut nggak ada penghasilan kan gitu. Iya benar. Kalau lo kerja kantor sih, tapi secara kalau di kotanya udah dibatasin gitu ya, jam 7 orang udah nggak boleh ke kafe kayak gitu. Tapi sepanjang hari orang masih datang ke tempat makan dan makan di tempat gitu nggak sih? Atau itu udah dilarang? Itu udah dilarang sih. Kalau di tempat makan paling ya take away juga sih Mas. Di situ kebanyakan take away. Nah ya, oke. Terakhir dari gua sih, gua pengen tanya, gara-gara pandemi, gara-gara corona ini, apa yang paling berubah dari lo? Yang pertama, dan kebanyakan orang mungkin sama, nggak pernah keluar, jarang keluar rumah. Ditambah lagi kerjaan yang mungkin gue masih merintis ya di website gitu, ya udah gue harus mantengin komputer aja lama-lama. Jadi kayak di rumah. Terus apa lagi ya yang paling berubah? Mungkin anak muda juga ngalamin ini, nongkrong juga nggak pernah gitu loh Mas. Sama teman-teman. Gue sebenarnya orangnya suka nongkrong gitu sama teman-teman. Sekarang enggak, malah udah bener-bener nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama paling sekali. Ngobrol di Zoom doang. Iya, ngobrol di Zoom doang. Berarti lo sama teman-teman lo bakal ngadain bukber online lewat Zoom nggak? Kayaknya seperti itu. Kayak kita video call sambil makan gitu. Aneh juga sih. Ya aneh kan. Tapi ya mau gimana lagi kan. Apalagi kalau lagi masa gini, gimana mau ketemu orang kan. Kalau lo sendiri aman Mas? Kalau gue sih aman ya kalau di sini. Karena gue sebenarnya orangnya nggak terlalu suka bergaul gitu. Jadi ketika harus di rumah, nggak terlalu banyak yang berubah. Karena biasanya gue juga gitu. Balik kantor langsung ke rumah, jarang banget, hampir nggak pernah bahkan keluyuran main sana sini gitu. Jadi kalau misalnya harus di rumah buka laptop kerja atau main game gitu ya itu sebenarnya udah keseharian gue aja gitu. Jadi gue sih ketika orang-orang dan jiwa-jiwa ekstrovert ini bergetar ya karena nggak bisa keluar rumah, gue sih cukup nyaman di rumah gitu. Ketika yang lain kayak udah kangen bioskop, kangen ini, kayak gue sih nggak apa-apa sih. Santai aja gitu. Iya sih, untuk orang extrovert santai-santai aja. Tapi gue bisa keduanya sih, kadang juga bisa introvert, bisa extrovert gitu, sama aja. Ya. Oke, itu aja sih dari gue. Thank you banget ya Tom, udah nemenin gue beberapa menit ini. Siap. Suatu kehormatan bisa diundang di podcast Bosan di Jalan. Apaan? Ini podcast tidak terkenal. Gue jamin follower lu gak akan naik setelah collab sama gue. Oke. Jadi lu tidak mendapatkan yang penting apapun dari collab ini pokoknya. Yang penting nambah temen lah Mas, minimal gitu loh. Mantap. Gitu. Bisa naik bareng-bareng gitu. Ya. Oke, yaudah ya. Jaga kesehatan, stay safe. Dan buat yang dengerin ya, gue ulangin lagi aja. Kalau misalnya kalian punya podcast, punya channel YouTube dan butuh jasa editing,
ini ada teman gue Tommy Fatur punya jasa editing. Lo tinggal buka Fiverr/Tommy Fatur buat jasa dia di bidang editing podcast, editing video. Klien-klien dia itu internasional semua loh. Oke, podcast luar negeri. Oke, jadi kalau podcast lu pengen standar internasional ya lu sama Tommy Fatur lah pasti editingnya. Wah, anjir, mahal-mahal banget nih, promosinya mahal nih. Tetap hari ini gratis, besok bayar. Oke. Oh, siap. Thank you udah dengerin podcast Bosan di Jalan bareng gue Ram. Gua mau ngucapin terima kasih sama Craving For yang udah support gue di podcast ini. Craving For is the taste you'll never forget, the sin you'll never regret. Mereka ini punya koleksi dessert box beragam yang pastinya bakal bikin kamu ketagihan. Ada coklat mousse cake, tiramisu, dan personal favorite gua nih, cinnamon rolls. Jadi, buruan aja cek Instagram mereka di @cravingfor.id. Sekali lagi di @cravingfor.id. DM mereka untuk pemesanan. Craving For, the taste you'll never forget, the sin you'll never regret.